Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bermajlis di Masjid An-Nur ini, bermudzakarah, beribadah dengan ibadah yang sangat mulia, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atasnya. Baik jemaah sekalian, di kesempatan ini kita akan membahas suatu tema, yakni tentang keutamaan ilmu. Biasanya kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad ya, tapi untuk di kesempatan ini kita membahas hal yang lain. Kita membahas tema yang tidak biasa kita bahas di kesempatan sebelumnya. Jadi kita membahas tentang keutamaan ilmu ya, jadi kita tematik dulu. Baik, tentang masalah menuntut ilmu ini jemaah sekalian, perlu diketahui menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib ya, jadi ingat bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Makanya di dalam suatu hadis dikatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Kita ini jemaah sekalian sudah dikaruniakan oleh Allah agama yang sangat mulia. Allah beri kita ini hadiah, karunia yang sangat besar, yaitu iman dan Islam. Dan ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Islam, iman.
Kemudian dalam menjalankan Islam ini kita harus mengetahui ilmunya. Dalam mempelajari agama ini, dalam menjalankan agama ini, maka kita tidak akan bisa untuk menjalankannya dengan benar kecuali dengan menuntut ilmu agama. Harus kita belajar. Makanya kata Nabi SAW, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib atas setiap orang Islam. Wajib bagi semua orang Islam, laki ataupun perempuan, wajib. Makanya para ulama jelaskan, ketika kita sebagai seorang muslim, kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan di dalam agama ini hukum-hukumnya. Dan hukum-hukum itu tidak mungkin kita ketahui kecuali dengan menuntut ilmu agama, belajar. Ada di dalam agama ini hal-hal yang sifatnya adalah fardhu ain, berarti wajib kita pelajari. Orang Islam wajib sholat, berarti kita semuanya wajib untuk mempelajari ilmu tentang sholat. Wajib bagi kita, ya, tahu dengan syarat-syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, wajibatus sholat, wajib-wajibnya sholat. Wajib bagi kita untuk belajar itu semuanya. Kalau bisa ditambah lagi tentang sunnah-sunnah sholat. Harus kita pelajari itu semuanya itu. Jangan nanti di situ yang penting sholat, yang penting sembahyang, ngadeg, mungkruk, ngadeg, sujud. Gak ngerti mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunnah. Sehingga ketika terjadi kasus tertentu gak ngerti bagaimana yang harus dia lakukan. Orang misalnya gak ngerti ketika sholat, gak ngerti rukunnya sholat. Ketika sholat misalnya dia tidak sengaja lupa ruku, atau lupa misalnya apa? Baca Al-Fatihah. Karena dia tidak tahu bahwasanya itu semua adalah rukun, maka dia anggap sholatnya tidak ada masalah. Dikira sah-sah saja sholatnya, yang penting sudah menghadap kepada Allah. Dia tidak tahu bahwasanya sholatnya tidak sah, karena dia telah meninggalkan rukun. Dalam sholatnya wajib bagi kita untuk mempelajari tentang rukun-rukun sholat. Harus tahu dengan pembatal-pembatal sholat. Ya, pembatal-pembatal sholat harus tahu. Kalau kita tidak tahu dengan pembatal-pembatal sholat, kemudian kita mengerjakan sholat dan melakukan pembatal-pembatalnya, karena kita nggak tahu, kita nggak akan peduli dengan sholat kita. Nggak ada pikiran mau mengqadha segala macam, karena dia nggak tahu bahwasanya sholatnya batal. Wajib bagi seorang untuk belajar sholatnya. Mana hukum-hukum tentang sholat, mana syarat, mana rukun, mana wajibat, sunnah-sunnahnya apa, harus tahu itu. Kadang seseorang, ada lagi yang lebih ekstrim, semangat mengerjakan sholat, ya, semangat mengerjakan sholat, akhirnya dia sebenarnya melakukan sesuatu yang bukan pembatal, tapi dikira pembatal sholat. Karena dia nggak ngerti, akhirnya dia melakukan sholat 2 kali misalnya, padahal dia nggak batal sholatnya. Sudah mengerjakan sholat, dia dikira sholatnya batal, padahal tidak batal. Contoh misalnya jamaah sekalian, ketika kita sholat, pandangan kita mengarah kemana jamaah? Ke tempat sujud. Ketika kita sholat, pandangan kita mengarah ke tempat sujud. Ada orang sangat semangat sholatnya, sangat khusyuk ketika dia mengerjakan sholat. Kemudian ketika sholat, dia tidak sengaja menoleh. Mungkin ada kejadian-kejadian tertentu misalnya, kemudian dia menoleh. Ketika dia menoleh, aduh, saya seharusnya melihat tempat
sujud. Saya seharusnya sholat tadi itu melihat tempat sujud, tapi saya noleh ke sana, batal berarti sholat saya. Dia batalkan sholatnya. Dia tidak tahu bahwasanya melihat ke tempat sujud itu hukumnya adalah sunnah saja. Itu adalah sunnah yang kalau seandainya seorang meninggalkannya, maka sholatnya tidak batal. Dan hukum asal membatalkan sholat bukan karena pembatal sholat, bukan karena darurah dan maslahat, maka haram bagi dia untuk membatalkannya. Dosa dia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Haram kita itu melaksanakan suatu amal kemudian kita batalkan tanpa alasan yang benar. Yang itu amalannya adalah wajib. Seperti sholat tadi itu, orang membatalkan sholat gara-gara apa? Noleh. Padahal penoleh itu ngelirik misalnya, itu bukan merupakan pembatal sholat, tapi dia batalkan sholatnya. Dia tidak tahu bahwasanya itu bukan merupakan pembatal sholat, atau dia tidak ngerti mana pembatal sholat. Aduh, saya tadi ketika takbir lupa ngangkat tangan, berarti sholat saya nggak sah. Dia tidak tahu bahwasanya ngangkat tangan itu bukan merupakan rukun dalam sholat. Dia batalkan sholatnya. Semangat, tapi nggak tahu ilmu. Ada tadi itu dia mungkin pemalas, juga nggak tahu ilmu lagi, apalagi itu. Jadi salah semuanya. Sehingga jamaah sekalian, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu agama ini. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Di dalam Islam ini ada kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan dengan benar. Kita diwajibkan untuk zakat. Berarti kita harus tahu ilmunya zakat. Kita sebagai orang yang kaya, misalnya punya banyak harta, yang memang dia harus mengeluarkan zakatnya, wajib dia itu mempelajari tentang zakat. Ingat nih, ketika dia kaya, ya banyak harta, banyak hartanya, misalnya dia kaya raya, wajib bagi dia untuk mempelajari tentang zakat. Yang penting sedekah tiap hari, Ustaz. Loh, ntar dulu, ada nisabnya. Dan ada yang memang standar harus dia keluarkan berapa. Ada aturannya dalam agama kita ini. Masa Ustaz saya sudah sedekah di masjid tiap hari, masa dikatakan saya masih wajib zakat? Iya. Orang zakat itu dikeluarkan uangnya, hartanya itu kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ditaruh di masjid, di kotak amal, maka masih belum dikatakan sudah mengeluarkan zakatnya. Harus tahu zakat nisabnya berapa. Harus tahu namanya haul. Terus kemudian yang dikeluarkan berapa. Kemudian apa saja yang memang wajib dizakati. Zakat itu diberikan kepada siapa saja, orang-orang yang berhak menerima zakat. Masarifuz zakat harus tahu sebagai orang kaya. Kita sebagai pedagang wajib tahu tentang ilmu perdagangan. Kita sebagai pedagang misalnya jangan dikira Islam nggak ngatur masalah itu. Kita sebagai pedagang itu ada aturannya. Ketika kita melakukan jual beli, ada syarat sahnya jual beli. Ada memang jual beli yang memang terlarang di dalam agama. Harus dipelajari itu. Syarat sahnya jual beli apa? Apa yang membuat orang itu jual belinya tidak sah? Yang penting kan podo rido. Oh, sebentar dulu. Barang yang dijual apa? Sama-sama ridho,
ya, pezina pun juga sama-sama ridho, ya kan? Tapi mereka berdosa. Nah itu ada barang-barang yang tidak boleh untuk dijual, benda-benda haram dijual belikan tidak sah. Jadi tadi misalnya jual beli minuman keras haram dalam agama kita. Ya. Kullu ma haruma akluhu haruma thamanuhu. Apa yang haram untuk dimakan maka berarti haram untuk dijual belikan. Syaratnya barangnya itu bukan benda yang haram untuk dikonsumsi. Nah, ini. Kemudian cara ketika melakukan jual beli tersebut ada caranya. Tidak boleh kita jual beli asal-asalan. Meskipun misalnya ya mengandung judi dilakukan, tidak boleh. Ada praktek dalam jual beli tidak boleh. Ada namanya spekulasi, horor. Tidak boleh dilakukan itu. Unsur judi, untung-untungan ya kalau nggak salah itu. Kalau nggak untung ya berarti ya kobong. Nah, ini judi namanya. Kalau dulu itu jamaah sekalian ada namanya jual beli hasod. Jadi orang itu ketika melakukan jual beli itu jamaah sekalian barangnya dijejer, ditaruh, kemudian matanya ditutup, suruh ngelempar pakai sesuatu. Kadang pakai bajunya atau pakai kerikil. Jadi matanya ditutup, belinya suruh ngasihkan uang dulu. Berapa? Mana uangnya? Misalnya 10.000. Terus kemudian barang yang diinginkan mana? Tutup matanya, suruh ngelempar pakai kerikil. Kalau seandainya kena, dapat dia. Kalau seandainya tidak kena, maka berarti dia kobong, tidak dapat apa-apa. Ini jual beli jahiliyah dahulu. Dan ini adalah perjudian. Loh, kan itu sama-sama ridho, ya sama seperti zina tadi itu. Kalau maksa namanya merkosa. Kalau sama-sama ridho berarti apa? Zina. Sama aja, dua-duanya zina ujung-ujungnya. Ya kan? Jadi jangan asal yang penting ridho, tidak bisa. Ada jual beli itu kalau dulu ya, yang dilarang kata para ulama yaitu adalah jual burung yang masih terbang. Kalau mikirnya kita orang gila kayaknya jual burung yang sudah terbang. Tapi ternyata jamaah sekalian, secara praktek itu bisa saja. Ada orang misalnya punya burung ucul, harganya mungkin jutaan. Terus kemudian orang ini jual, burung saya ucul, saya jual, harganya 5 juta, siapa yang dapat ambil dewe. Mana uangnya? Cari sama orangnya. Padahal burungnya di mana? Terbang, ucul. Maka ini adalah spekulasi. Kalau dapat berarti dia untung, kalau nggak dapat berarti rugi. Maka ini adalah spekulasi. Horor ini, judi namanya. Tidak boleh. Ada ilmunya jemaah sekalian. Jadi perdagangan harus tahu. Para pedagang ya, yang dia itu profesinya sebagai pedagang, harus dia itu tahu ilmu perdagangan. Orang yang menjadi tukang sewa, ya, apa itu namanya itu, tukang menyewakan rumah, ya, misalnya menyewakan kendaraan, harus tahu fikihnya. Wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu tentang sewa menyewa. Harus tahu dia. Barangnya rusak, siapa yang nanggung jemaah? Barang sewa rusak, siapa yang nanggung? Yang menyewa atau yang menyewakan? Hukum asalnya yang menyewakan. Ya, ketika dipakai tengah jalan, misalnya bannya meletus, ya, kendaraan misalnya, bannya meletus, siapa yang nanggung? Yang menyewakan. Wah, ini kan aku nyewa. Mungkin nanti di situ yang menyewakan tidak ngerti ilmunya, ya kan? Loh, bayaran dewe. Kamu yang ganti. Loh, dia yang menyewakan. Nah, ini Islam sudah mengatur semuanya.
Kecuali misalnya ngangguke nggak wajar ya kan, tabrak-tabrak no tanggungane dhewe, ya nggak boleh ya gitu. Ya. Ono paku ya, coba meletus atau enggak? Ya dia wajib ganti, ya kan? Ya, jadi ada ilmunya aja mas kalian. Tentang masalah sewa menyewa, tentang masalah perdagangan tadi itu, kawin ya, nikah. Nah, ada orang nikah sudah sekian tahun, dia dulu nggak pakai wali. Ya, loh walinya siapa dulu? Nyelang. Nah, pokoknya orang wong sing sedia tetangga jadikan wali. Nah, anaknya sekian, gak sah nikahnya. Nah, jadi itu ya mas kalian ya, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmunya. Ya, wajib kita belajar tentang ilmu masalah akidah. Ada keyakinan-keyakinan yang memang harus kita pelajari itu. Tidak boleh menyimpang dari keyakinan-keyakinan tersebut. Tentang kalimat la ilaha illallah. Ya, syarat dan rukun kalimat la ilaha illallah. Tauhidullah. Tentang masalah asma wa sifat, akidah, tentang masalah takdir, tentang masalah iman. Wajib kita belajar itu semuanya itu. Bagaimana sih Islam ini mengajarkan tentang iman? Sebagian orang menganggap bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Sehingga kalau seandainya orang itu melakukan dosa satu kali saja, kafir dan kekal di neraka. Ini keyakinan orang-orang Khawarij. Menghalalkan darah kaum muslimin gara-gara dosa. Karena nggak paham tentang masalah keimanan. Bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah dalam masalah keimanan? Al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan juga amal, baik amal perbuatan atau amalan hati. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Tidak mesti orang melakukan dosa kemudian dikafirkan, dihalalkan darahnya. Tidak mesti. Karena dia adalah orang yang masih mukmin, yang haram darahnya. Meskipun dia melakukan dosa, tapi dia pada saat itu cuma orang mukmin yang imannya sedang turun, sedang berkurang imannya. Masih dalam kondisi iman. Cuman imannya itu masih berkurang saat itu. Makanya dia melakukan dosa. Nanti ketika dia bertobat kepada Allah, ya, memperbanyak amal soleh, naik lagi imannya. Ibarat seperti pohon. Pohon itu ketika dipangkas, ya, apa namanya itu? Daun-daunnya tetap dia dianggap sebagai pohon. Ya, pohon misalnya di situ ada dahannya, ada rantingnya, ada daun-daunnya, dipangkas. Tetap dia dikatakan pohon. Enggak dikatakan dia sudah enggak ada. Enggak, tetap dia dikatakan pohon. Cuman pohon yang sedang dipangkas, sudah berkurang tubuhnya, kan gitu. Kecuali memang pohon itu dicabut dari akarnya. Sudah nggak percaya lagi dengan kalimat la ilaha illallah. Ini berarti sudah hilang imannya itu. Ya, kalimat la ilaha illallah nggak yakin. Maka berarti dia sudah mencabut keimanan. Seperti orang yang sedang mencabut pohon, sudah nggak ada pohonnya. Inilah gambaran iman. Nah, ini wajib kita itu mempelajari masalah keyakinan itu tentang iman. Ya. Jadi ini ya mas kalian yang masalah akidah, dalam masalah akhlak, ada wajib kita belajar. Kita semuanya pasti punya tetangga. Berarti wajib bagi kita untuk mempelajari hukum-hukum bertetangga. Mana hak-hak tetangga yang harus kita laksanakan? Bagaimana adab kita kepada mereka? Wajib kita belajar itu. Jangan sampai nanti kita ini pulang ke rumahnya nggak ngerti tentang hak-haknya tetangga. Ya. Mondok lama
tapi ternyata di sini lemu cuma mangan tok. Gaweane mangan turu belajar gak ono. Tanyai tentang hak-haknya tetangga gak ngerti blas. Waktu pengajian turu. Nah, di sini cuma mangan, main, senengane. Ini jamaah sekalian, wajib kita belajar tentang masalah tetangga, hukum-hukum bertetangga. Kita semuanya pasti punya keluarga. Apa hak-haknya keluarga yang harus kita tunaikan kepada mereka? Wajib kita pelajari itu. Ada kadang bisa saja ya seorang suami istrinya kelaparan di rumah diam saja nggak kerja, nggak usaha, nggak apa-ngapain. Istrinya 2 hari repot cari makan. Dosa suaminya itu. Anaknya di sana ngerengek nangis diem aja, rokokan misalnya. Biarin mati. Dosa ini jamaah sekalian. Wajib kita belajar tentang hak-hak keluarga yang harus kita tunaikan. Ya. Suami ya, sebagai suami wajib menafkahi anak dan istrinya, wajib. Harus dia kerja, nyari semampunya dia. Ya. Kemudian sampai di situ dalam Islam ini dibolehkan bagi wanita untuk menuntut cerai kalau seandainya suaminya tidak bisa ngasih nafkah. Jangan bilang istri durhaka. Saya sudah nikah ngasih mahar dulu seperangkat alat sholat, sekarang kabur. Gara-gara nggak saya kasih makan. Istri apa itu? Dia yang jahat, ya kan? Dia yang jahat. Istrinya tidak dikasih nafkah. Ya, istrinya nggak dikasih nafkah. Dia yang berdosa. Berhak dia pergi ke pengadilan, nuntut haknya dia, atau dia menuntut perceraian, bahkan boleh. Karena suaminya memang tidak ngasih dia nafkah. Kemudian lagi dalam masalah nafkah jemaah sekalian, ketika seorang anak ditinggal mati oleh ayahnya, siapa yang ngasih nafkah jemaah sekalian? Yang ngasih nafkah siapa? Seorang anak meninggal, ayahnya meninggal, ibunya masih ada. Siapa yang wajib ngasih nafkah jemaah sekalian? Harus diketahui jamaah sekalian, yang wajib menafkahi si anak itu adalah keluarga laki-lakinya, keluarga dari pihak ayah, bukan ibu, dari pihak ayahnya. Berarti kalau ada kakek berarti siapa? Kakeknya. Kalau ada paman berarti pamannya. Jadi yang namanya ibu nggak ada kewajiban bagi dia untuk kerja nyangkul nguli buat nyari nafkah siapa? Anaknya. Keluarga laki-lakinya, keluarga dari pihak ayahnya kemana? Dosa keluarga pihak ayahnya kalau menelantarkan keponakannya ini. Ya, si anak tadi itu. Ini harus dipelajari tentang masalah itu. Wajib makanya setiap kaum muslimin belajar ilmu agama, karena ternyata banyak hal yang harus kita laksanakan, dan kalau kita tidak laksanakan berdosa kita sudah bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau kita nggak belajar, nggak tahu itu semuanya, nggak tahu tentang nafkah, ya kan, nggak ngerti tentang hak-haknya suami istri. Yang perempuan juga gitu, dia harus tahu hak-haknya suami, apa yang harus dia lakukan kepada suaminya. Dia harus tahu itu semuanya. Ini contoh ya mas sekalian, betapa wajibnya kita mempelajari ilmu agama ini. Ya. Baik. Kemudian tentang masalah keutamaannya lagi ya mas sekalian, dalam surah Ali Imran ayat 17.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Demikian pula bersaksi para malaikat dan orang-orang yang berilmu dengan menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lihat jemaah sekalian, dalam ayat ini jemaah, yang menjadi saksi kalimat yang agung ini, yakni kalimat la ilaha illallah, tadi siapa jemaah? Allah sendiri, kemudian siapa? Malaikat dan orang-orang berilmu. Bayangkan jemaah sekalian, dari sekian makhluk yang ada, yang Allah jadikan saksi atas kalimat yang mulia ini, kalimat yang teragung ini, yakni kalimat la ilaha illallah, ternyata adalah Allah sendiri. Kalau Allah bukan makhluk ya, Allah penciptanya. Tapi dari sekian makhluk, ternyata cuma malaikat sama siapa? Orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi dari sekian makhluk, Allah tidak jadikan matahari yang indah itu sebagai saksi dari kalimat tersebut. Allah tidak jadikan permata yang sangat mahal harganya sebagai saksi atas kalimat yang mulia ini, kalimat la ilaha illallah. Ternyata yang Allah jadikan dari sekian makhluk sebagai saksi atas kalimat yang mulia ini cuma dua saja, malaikat sama orang yang berilmu. Jadi sangat mulia sekali orang yang berilmu itu. Orang yang punya ilmu itu sangat mulia. Kalimat yang sangat agung, kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalimat tauhid yang menjadi misi para rasul dahulu untuk berdakwah. Tujuan inti dakwahnya para rasul adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Ya. Ibadah teragung la ilaha illallah. Ya. Ternyata Allah tidak memilih makhluk-makhluk yang lain dari sekian makhluk yang ada. Tidak memilih jin, tidak memilih hewan, ya kan? Yang menjadi saksi itu. Tidak memilih bintang, tidak memilih langit, tidak memilih bulan, matahari, dan Allah juga tidak memilih ars sekalipun. Makhluk terbesar, Allah tidak pilih dia sebagai saksi atas kalimat la ilaha illallah. Tapi yang Allah pilih adalah malaikat dan orang-orang yang berilmu. Betapa mulianya ilmu itu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah menggandeng dirinya sendiri, malaikat dengan orang yang berilmu. Allah sebut secara bergandengan. Ya, telah bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah. Allah sendiri, kemudian habis itu siapa? Malaikat dan orang yang berilmu. Disebut secara beruntun oleh Allah. 3. Dirinya sendiri sangat mulia sekali. Kemudian habis itu malaikat, kemudian orang yang berilmu. Kita ini jemaah sekalian, ini gambarannya takriban. Walillahil masalul a'la. Kita itu kalau nama kita disebut dengan orang-orang yang mulia, kita itu kecipratan mulia. Wah, kemarin itu saya ketemu di masjid ya. Ya, ada Ustadz siapa? Ustadz Kamal, ada Ustadz siapa misalnya. Kemudian ada si fulan di sana itu duduk bareng. Ya, kali mulia sekali. Disebut bareng. Kita aja jemaah sekalian, kalau nama kita disebutkan kumpul sama presiden misalnya ya, ini contoh. Ya. Kita sedang kedatangan tamu negara, ya, misalnya. Siapa misalnya Pak Presiden sama si fulan. Fulan ini dibandingkan dengan presidennya, tentunya lebih mulia presiden, kan gitu ya? Ini secara manusiawi ya. Tapi karena dia namanya disebut juga di situ, maka dia keikutan mulia. Keikutan mulia. Ya.
Dan di sini ternyata Allah sebut 3 langsung. Allah sendiri, kemudian malaikat, kemudian orang yang berilmu. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, dari ayat ini jamaah, betapa mulianya ilmu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang berilmu itu sebagai saksi. Ingat, saksi itu tidak boleh orang sembarangan. Ingat ya, kalau kita bicara tentang pengadilan segala macam ya, tentang masalah saksi, jamaah sekalian, itu tidak boleh orang sembarangan. Kalau dalam Islam, saksi itu nggak boleh orang fasik. Kalau orang itu fasik dijadikan saksi, maka tidak sah persaksiannya. Karena orang fasik itu bisa saja nggak jujur. Orang ikat sholat, kerjaannya tiap hari itu ngapusan, ngedek punyanya orang, tukang nempelengi orang, misalnya kerjaan tiap hari. Tiap hari bikin orang nangis, nyakiti orang terus, gak pernah sholat. Gak boleh jadikan saksi orang semacam ini. Gak layak dia untuk menjadi saksi. Karena bisa saja dia tidak jujur dalam persaksiannya. Orang fasik gak boleh jadikan saksi. Makanya hati-hati yang nikah ya, nikah nanti. Nikah, cari saksi jangan asal-asalan. Dalam saksi nikah itu nggak boleh orangnya adalah orang yang fasik. Jangan nanti di situ tukang nyolong petik, jadikan saksi. Dosa besar kan nyolong kan. Jadi harus orang yang mustaqim, istiqomah dalam agama. Jangan sembarangan. Iki biayanya dulur, nggak boleh moro-moro dulur itu lure tiap hari. Gaplek atau apa ini namanya, tukang judi misalnya, itu kan dosa besar. Judi itu tukang minum ya, pokoknya dulur. Syaratnya bukan dulur saksi itu, tapi harus orang istiqomah dalam agamanya. Gak boleh orang fasik. Kalau jadikan saksi nggak sah persaksiannya. Harus diperhatikan ya mas kalian. Jadi harus orang-orang yang benar-benar diteliti, selektif kita harus, yang layak untuk dijadikan saksi. Dan ternyata jemaah sekalian, bayangkan Allah memilih orang yang berilmu sebagai saksi. Memang nggak harus sembarangan, memang nggak boleh sembarangan, bukan nggak boleh sembarangan. Ya, untuk memilih saksi itu. Dan Allah jadikan orang yang berilmu itu sebagai saksi atas kalimat yang mulia. Kalimat la ilaha illallah. Karena mereka yang paling paham dengan kalimat la ilaha illallah. Orang berilmu paling paham dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian termasuk keutamaan ilmu berikutnya, yaitu adalah dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Thaha ayat 114. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilman. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Allah perintahkan Nabi SAW untuk memohon kepada Allah agar ditambahkan ilmunya. Allah tidak suruh, wahai Muhammad, minta sama Allah tambahkan uangmu. Allah tidak perintahkan itu. Sampai Allah tidak perintahkan Nabi Muhammad untuk menambah anak. Ya kan? Dari sekian anaknya Rasulullah jemaah sekalian, ya, ternyata yang umurnya paling panjang siapa jemaah? Fatimah ya. Dari sekian anaknya, paling panjang umurnya saya Fatimah itu. Dan ternyata yang berketurunan dari sekian anaknya Rasulullah cuma berapa? 1 ya, Fatimah kan? Ya, Fatimah saja. Tapi Allah tidak perintahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menambah anak. Saking mulianya ilmu itu, Allah perintahkan Rasulullah untuk meminta kepada Allah untuk menambah ilmu. Ini luar biasa. Ya.
Kemudian dalam ayat yang sering kita baca, ya, dan insya Allah kita sudah hafal semuanya dalam surah Al-Mujadilah, ya, ayat 11. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa tingkat derajat, dimuliakan oleh Allah. Ya, orang yang berilmu yang sekarang ditinggikan oleh Allah. Ya, derajatnya di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia maupun di akhirat. Tapi tentunya adalah yang diangkat di sini adalah orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh dan tulus dalam menuntut ilmu. Nggak sembarang orang. Uang belajar tujuannya ya ketoknya belajar, ya kan? Kelihatannya menuntut ilmu, tapi ternyata lain tujuannya. Ya, timbangan ini ngomel Ustaz, ya. Ini ngomel dueli tok wong tuwek. Ya, kon ngarit, nyapu, enakan ning pondok mangan turu, ya kan? Lemu. Jadi dia nggak menuntut ilmu ternyata. Kelihatannya menuntut ilmu, tapi sebenarnya tidak. Lain tujuannya. Ini umumnya nggak pernah main bola, Ustaz. Kerjaannya di rumah itu cuma suruh cuci piring sama orang tua. Main aja nggak bisa. Di pondok enak, main terus, ya. Main bola. Enggak apa-apa sesekali olahraga supaya sehat kan. Kerjaannya bola terus, hafalan Quran gak ono. Suruh ngapal pelintat-pelintut ya. Suruh maca Al-Fatihah gak bener. Misalnya, ya. Nah, ini untuk ilmu apa di sini? Nah, ini orang yang pengen lari dari ya, capeknya di rumah itu aja. Kabur ini namanya. Baik, jadi jamaah sekalian ya, diangkat derajatnya jamaah orang yang menuntut ilmu agama, tapi yang sungguh-sungguh dan ikhlas benar-benar karena Allah. Belajarnya itu, ya, nuntut ilmunya karena Allah. Lihat para ulama dahulu betapa mulianya sampai sekarang. Sering saya sampaikan, ulama itu sudah meninggal berabad-abad dulu, sudah ratusan abad, bukan ribuan bahkan kan, ribuan abad dulu sudah. Tapi sering masih kita itu dengar namanya dia dan seakan-akan mereka itu masih hidup. Dan kita ini merasa bahwa seakan-akan itu muridnya mereka. Sering disebut nama ulama dalam majelis, sering kita ambil ilmunya. Bayangkan orangnya sudah meninggal, wafat sudah itu beribu-ribu abad tahun yang lalu. Tapi ternyata mereka ini semuanya seolah-olah masih hidup. Masih kita dengar namanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya kan? Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi, kan kita dengar terus itu. Ya, nama-nama mereka itu. Ya. Nah, betapa mulianya. Diangkat derajatnya oleh Allah orang-orang yang berilmu itu, dan ini baik di dunia maupun di akhirat. Diangkat derajatnya. Siapa nggak pengen jamaah sekalian? Pahala terus mengalir, ya kan? Bayangkan ya, para ulama dulu itu yang ilmunya kita pelajari sampai sekarang itu terus dapat pahala itu. Sampai sekarang terus itu. Setiap kali amalan atau ilmu mereka yang mereka ajarkan itu kita amalkan, mereka dapat pahalanya. Ya. Nah, ini. Sudah ada belum? Belum ya? Nah, jadi mulia ya. Orang yang berilmu itu mulia, diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, termasuk keutamaan ilmu yaitu adalah dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat 28. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun.
Nah, ini yang takut kepada Allah, kata Allah siapa? Hanya orang-orang yang berilmu dari sekian hamba Allah. Kenapa demikian ya mas kalian? Begitulah ilmu. Orang semakin kenal kepada Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Semakin kenal kepada Allah, semakin takut orang kepada Allah. Tapi kalau orang nggak kenal sama Allah, siapa sih Allah itu? Ya nggak tahu. Pokoknya saya kalau sholat katanya untuk dia. Ya, pokoknya ono. Ya akhirnya itu. Ya RW sholat toh. Gak ada keinginan supaya lebih baik di hadapan Allah, supaya lebih sopan, lebih takut, lebih jauh dari maksiat. Kalau karena dia nggak kenal siapa Allah. Ya, katanya kalau saya sholat itu sama Allah dikasih pahala. Taunya itu toh. Gak ngerti Allah itu syadidul iqab, ya, maha keras hukumannya. Allah mampu atas segala sesuatu. Allah yang ngasih kita ini rizki, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mampu segala-galanya. Allah mengurus alam semesta. Gak kenal itu semuanya itu. Bagaimana orang tidak takut kepada Allah ya mas? Allah yang menciptakan alam semesta. Bahkan nyawa kita ini Allah yang ngatur. Ya, macam-macam sama Allah, tarik napasnya mari. Ya kan? Ini tiap hari nyolong, napasnya sesekaan sidik, sesekulung, gak bisa napas, susah. Orang yang kenal sama Allah, takut sama Allah, ya kan? Orang macam-macam ngomong misalnya nggak jelas, ya, ngumpat temannya, ya, misalnya ini, bicara kotor sama orang, tidak menjaga adab ketika bicara, macam-macam. Dipelirit dengan lidahnya, sama Allah, gak bisa ngomong dia. Orang yang berilmu semakin kenal pada Allah semakin takut. Allah maha mampu atas segala sesuatu yang mengatur alam semesta ini, pencipta alam semesta, menghidupkan, yang mematikan. Sudah ada? Sudah? Baik, jadi itu ya mas kalian ya. Jadi orang semakin kenal kepada Allah, ya, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, demikian semoga bermanfaat, ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.